Halo, selamat berjumpa kembali dalam program Ragi pada hari ini. Semoga damai dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memimpin perjalanan langkah kehidupan kita pada hari ini. Dan berkat-berkat-Nya senantiasa Dia limpahkan. Ragi hari ini didasarkan atas cerita dari kitab Ayub pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-26. Izinkan saya membaca ayat yang pertama untuk kita, yang berbunyi seperti ini. Setelah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Umat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah dari antara kita jikalau dalam hidupnya dia menemui satu musibah yang besar, dia kehilangan hampir semua harta bendanya, lalu dia kehilangan hampir seluruh anggota keluarganya. Adakah yang bersuka cita kalau kejadian ini menimpa kehidupannya? Tentu tidak seorang pun yang mampu bersuka cita atas keadaan ini. Inilah cerita yang dihadapkan kepada kita ketika kejadian-kejadian menyedihkan, penuh duka, bahkan yang menjijikkan menimpa kehidupan seseorang yang taat dan saleh kepada Tuhan, yang tidak melakukan kejahatan apapun kepada Tuhan, yakni kepada Ayub. Ketika pertama kali mendengar berita bahwa puluhan ribu ternaknya habis dirampok, terkena musibah alam, lalu dicuri, dan anggota keluarganya, ke-10 anaknya, mati dalam sebuah bencana. Dia hanya mengatakan bahwa dia terlahir tanpa apa-apa ke dalam dunia ini. Kalaupun itu terjadi menimpa dirinya, dia masih bisa menerimanya. Oleh karena itu, pada bagian akhir ayat pasal yang pertama dia mengatakan, terpujilah Tuhan. Namun, di dalam perjalanan kesedihannya ini, satu hal lagi yang menjijikkan bagi dirinya dan bagi masyarakat. Dia tertimpa penyakit, yakni borok yang menanah di sekujur tubuhnya. Sehingga dia berduka sangat mendalam. Istrinya katakan, kutuklah Tuhan Allahmu, lalu matilah. Lalu dia katakan kepada istrinya, apakah engkau hanya ingin menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Ayub menolak untuk mengutuki Tuhan, tetapi dia meratap mengutuki hari kelahiran. Mengapa
peristiwa sesedih ini menimpa kehidupannya. Dia merasa secara emosional lebih baik dia meninggal saja, tidak pernah melihat hari kelahirannya. Kalau toh kelahiran ini adalah rangkaian dan diakhiri dengan cerita yang memilukan dalam hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Cerita tentang Ayub ini mewakili cerita tentang keluh kesah kita tak kala kita mengalami permasalahan-permasalahan yang membakar emosi dalam diri kita. Ayub memberikan sebuah pengajaran yang sangat berarti, bahwa pertama, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau Dia memberi, maka Dia mengambil. Itu adalah keputusan kemahakuasaan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi orang saleh, orang benar, dan tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, maka ia tetap menerimanya sebagai sebuah kewajiban dalam diri. Yang ketiga, Ayub mengajarkan seberat apapun penderitaan, kesedihan, duka yang dialami oleh kita semua, maka tidak boleh kita mengutuk Tuhan. Namun dalam hal ini semua, Ayub mengajarkan kita untuk berada dalam posisi tidak melawan Tuhan, tidak berdosa, dan tetap menjaga kesalehan hidup. Oleh karena itu, ketaatan Ayub diperhitungkan. Akhirnya Tuhan memulihkan dia. Tuhan menggantikan yang hilang itu 10 kali lipat kepadanya. Itulah kemenangan orang-orang yang percaya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesulitan yang datang dalam hidup bukan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hadapi, melainkan bagaimana kita menghadapinya, itulah yang terpenting. Dan lebih penting daripada kesemuanya, kita menghadapinya tanpa harus berbuat salah di hadapan Tuhan. Mengeluhlah, tak kala kita harus mengeluh, tetapi belajarlah mengeluh dengan tidak menimbulkan dosa yang baru di hadapan Tuhan. Di dalam keadaan kita, Tuhan tetap menilik kita, sama dengan Allah tetap sayang kepada Ayub. Karena Ayub seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak membiarkan Ayub gagal dalam kesemuanya, melainkan dia percaya Ayub mampu melakukannya. Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, adalah Allah yang memberikan contoh
menanggung beban yang berat, tetapi Dia mampu menanggungnya beserta dengan Allah Bapa di surga. Karena itu dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Dia memberikan tawaran indah bagi kita semua. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Keluh kesah tanpa dosa dan tetap percaya kepada Tuhan akan menemui kemenangan pada akhirnya. Marilah kita berjuang menuju kemenangan dalam kesulitan apapun yang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Allah yang memimpin kepada kemenangan, kiranya Roh-Mu menguatkan kami agar dapat menjalani kehidupan sesulit apapun kehidupan, tetap dalam keyakinan kepada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tolonglah kami dalam duka, dalam sedih, dalam penderitaan, agar tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan, melainkan Tuhan senantiasa bersedia untuk menolong kami di dalam waktu Tuhan. Karena itu ajarlah kami sabar menunggu waktu kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati seluruh pekerjaan kami, berkati keluarga, berkati anak-anak kami yang bertumbuh dan dalam pendidikan. Berkati kami semua menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia dan juga di dalam gereja. Pulihkan, sembuhkan, dan urapi saudara-saudara kami yang sakit, agar mereka merasakan kehadiran Tuhan dan mereka boleh menemukan kesembuhan daripada-Mu. Dalam Kristus kami melangkah terus dalam kehidupan kami pada hari ini. Amin. Salam.